Yang pertama ada pengertian kepemimpinan bagi seorang wirausaha. Kepemimpinan ialah tentang bagaimana cara memengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut supaya mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang pemimpin. Menjadi seorang wirausaha ialah orang yang mampu memimpin dirinya sendiri dan juga tempat perusahaan tempat ia memimpin bawahannya. Kepemimpinan atau yang sering disebut dengan leadership dalam wirausaha itu sendiri dapat dimaknai dengan kemampuan seseorang dalam memimpin orang lain. Tidak hanya memimpin, tetapi juga harus bisa memahami dan memberikan pengaruh tindakan yang baik terhadap bawahannya melalui komunikasi. Untuk mencapai tujuan dalam proses kepemimpinan, maka diperlukan usaha untuk bekerja sama dengan orang lain. Dalam kepemimpinan terdapat dua unsur. Yang pertama ada subjek sebagai pemimpin dan yang kedua ada objek sebagai yang dipimpin. Menjadi seorang pemimpin pada dasarnya harus dapat mengarahkan, membina, mengatur, dan mengevaluasi orang-orang yang dipimpin guna mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arahan seorang pemimpin. Kepemimpinan yang baik ialah perhatian pemimpin kepada bawahannya. Semakin besar perhatian pemimpin kepada bawahannya, maka semakin giat mereka untuk bekerja pada pemimpinnya. Kepemimpinan dalam konteks wirausaha ini mengacu pada kemampuan seseorang pemimpin dalam memimpin, mengarahkan, dan mengelola bisnis wirausaha. Seorang wirausaha perlu memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat untuk memotivasi tim, mengambil keputusan, serta mencapai tujuan bisnisnya. Gaya dan cara kepemimpinan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada karakter, kepribadian, pengalaman, dan proses pembelajaran yang dialami. Selanjutnya, ada beberapa karakter yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha dalam memimpin bawahannya, yaitu ada 7 karakter. Yang pertama, keberanian untuk bertindak. Yang kedua, membangun tim yang solid. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, memiliki seorang mentor. Yang keenam, pikiran yang terbuka. Yang ketujuh atau yang terakhir ada memiliki kepercayaan diri. Yang pertama, keberanian untuk bertindak. Keberanian dalam menghadapi seluruh tantangan, ketidakpastian dalam ketidakmungkinan merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh seseorang yang terjun dalam dunia entrepreneur. Perhitungan yang cermat, antisipatif terhadap risiko dari setiap keputusan yang diambil, serta visioner merupakan sifat yang perlu dipertajam seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh seorang wirausaha. Yang kedua tadi, membangun tim yang solid. Kebersamaan dari para bawahan guna melakukan tanggung jawabnya sesuai arahan dari pemimpin merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan tujuan dari keberhasilan yang akan dicapai. Hal ini perlu adanya komitmen yang dilakukan oleh para bawahan dengan semakin terlibat aktif melalui kontribusi tenaga, waktu, serta pikiran untuk terwujudnya tujuan yang akan dicapai. Membangun tim yang baik tidaklah mudah dan membutuhkan proses yang panjang karena adanya perbedaan karakter, kepribadian, kompetensi, serta komitmen dari bawahan yang perlu pengarahan secara intensif dan keteladanan yang positif dari seorang pemimpin. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik atau eager to learn. Optimis akan keberhasilan yang diraih merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada saatnya seorang pemimpin untuk menerima masukan. Seorang pemimpin perlu memiliki sikap lapang dada dan berjiwa besar dalam menerima input, saran, kritik, dan pandangan orang lain. Terkadang ada bawahan yang memiliki kemampuan serta pemikiran lebih yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah langkah. Yang keempat, berani mengambil resiko.
Keberanian dalam mengambil resiko merupakan salah satu sikap dan termasuk tantangan tersendiri yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Resiko yang diambil akan menjadi suatu pengalaman yang menjadikan sebagai proses pembelajaran guna meraih keberhasilan. Yang kelima, memiliki seorang mentor. Dalam menjalankan proses kepemimpinan, terkadang memerlukan arahan dan bimbingan dari orang lain yang lebih handal. Seorang mentor dapat mengarahkan dan membimbing guna mengembangkan usaha menjadi lebih baik dalam bidang teknis maupun manajemen usaha. Yang keenam, ada pikiran yang terbuka atau open-minded. Memiliki pikiran terbuka terhadap saran, ide yang baru dan kreatif perlu ditanamkan dalam jiwa seorang wirausaha. Pikiran yang terbuka guna menerima masukan untuk pembaruan dapat membawa seseorang pada proses kepemimpinan yang legowo atau rendah hati, karena kesadaran akan keterbatasan diri sendiri dan mau belajar dari orang lain. Yang ketujuh atau yang terakhir, memiliki kepercayaan diri atau self-confident. Memiliki kepercayaan diri, keyakinan teguh, dan optimis terhadap tujuan serta keberhasilan yang akan diraih termasuk salah satu sikap yang harus ada pada seorang pemimpin. Sikap yang optimis dalam menentukan suatu target akan membawa pada pencapaian keberhasilan melalui setiap strategi yang dilakukan bersama-sama oleh seorang pemimpin dan bawahannya. Bab selanjutnya yaitu prinsip dasar kepemimpinan dalam wirausaha. Menguasai sepenuhnya prinsip dasar kepemimpinan wirausaha adalah suatu proses yang menuntut pertumbuhan seiring dengan 3 komponen, yaitu pengembangan pribadi individu, efektivitas kerja sama tim, dan perubahan organisasi. Keseluruhan butir kepemimpinan wirausaha adalah bahwa dia membangkitkan yang terbaik dari setiap individu, tim, dan organisasi. Ingat bahwa kepemimpinan wirausaha adalah menanamkan keyakinan untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak dengan cara wirausaha dengan pemikiran menyadari sepenuhnya dan dalam organisasi demi pertumbuhan yang menguntungkan bagi semua stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat. Berikut 10 prinsip dasar kepemimpinan dalam wirausaha. 1. Purposeful, yaitu memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai atau tujuan yang sesungguhnya. Memiliki tujuan yang jelas berarti punya pendirian, memiliki fokus, memiliki keyakinan akan keputusannya, memiliki kemampuan memutuskan, dan berdaya tahan. Sesungguhnya merupakan kualitas pencapaian yang sukses dan tuntutan tujuan apapun. A. Melesat di tengah ketidakpastian. Memanfaatkan prinsip bertujuan jelas adalah dengan membentuk misi pribadi. Jalan dengan itu adalah misi organisasi dan menetapkan tujuan dalam kerangka kerja misi-misi tersebut. Kepemimpinan organisasi tradisional membutuhkan iklim kepastian. Kepemimpinan wirausaha maju dengan pesat di tengah ketidakpastian. Perbedaan utama adalah bahwa yang pertama akan mencoba untuk menetapkan batasan, yang belakangan akan melihat jauh ke depan. B. Memiliki tujuan yang jelas dalam tindakan. Pemimpin yang memiliki tujuan jelas memiliki kemampuan sama dengan perusahaan yang melingkupinya. Ingatlah bahwa untuk memiliki tujuan yang jelas berarti pendirian, memiliki fokus, memiliki keyakinan akan keputusannya, memiliki kemampuan memutuskan, dan berdaya tahan serta bersikap keras. Pemimpin wirausaha harus cukup memiliki kekerasan hati untuk membangkitkan yang terbaik dan orang-orangnya sekalipun dia harus bersikap keras. Yang kedua, responsible, yaitu tanggung jawab atau kehandalan yang sejati. Menanamkan akuntabilitas yang sebenarnya dalam diri kita membutuhkan evaluasi yang teratur.
Kebiasaan memahami betapa kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pikirkan dan melakukan merupakan hal bernilai untuk dibangun. Menanamkan akuntabilitas yang sebenarnya pada diri orang lain membutuhkan pujian dan evaluasi kinerja yang teratur. Kebiasaan semacam ini akan mengembangkan loyalitas yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih besar bagaimana tanggung jawab yang kita harapkan dari orang lain. Yang ketiga, integritas nilai yang sejati. Kualitas yang tak dapat diabaikan adalah melakukan sesuatu yang benar berdasarkan kesadaran akan kehormatan dan penghargaan pada orang lain. Memahami apa yang benar untuk dilakukan dan secara nyata mengerjakannya berarti memiliki integritas. Mampu menemukan apa yang menjadi nilai mereka yang sejati dengan suatu cara yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan baik kepada orang-orangnya maupun kepada konsumennya. Yang keempat, non-conformity, ketidakcocokan atau kreativitas yang sesungguhnya. Konformis tidak dilahirkan, mereka dibuat. Sesungguhnya tekanan terus-menerus membombardir individu dengan maksud bahwa mereka dapat diizinkan untuk mendaki dari tangga penerimaan untuk sukses, datang dari semua sisi, hanya berbeda sedikit dari generasi ke generasi. Seringkali kita mematikan ide-ide dan pemikiran brilian kita sendiri hanya karena mereka adalah milik kita. Mereka dibimbing oleh apa yang benar bagi mereka dan bukan benar bagi masyarakat. Nonkonformis yang sejati berpakaian dan berperilaku tidak peduli apakah konvensional atau tidak konvensional, karena dengan cara itulah mereka merasa nyaman. Yang kelima, courageous, keberanian atau kekuatan yang sejati. Ketika Anda memiliki keberanian terhadap pendirian Anda dan keberanian untuk menjadi diri Anda sendiri dan mengikuti jalan yang Anda percayai sebagai yang terbaik. Kekuatan Anda yang sejati berkembang secara alami. Pada analisis SWOT dalam organisasi bisnis, jalannya kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman ditinjau ulang dan diperhatikan. Sementara kategori kelemahan lebih diutamakan daripada apa yang dianggap sebagai kekuatan. Setiap laporan akan menekankan lebih pada yang pertama daripada yang terakhir. Secara sungguh-sungguh sekalipun pada salah pedoman percayaan bahwa sesuatu yang salah haruslah menjadi perhatian. Selanjutnya, intuitif. Intuitif, keputusan yang sesungguhnya. Suatu keputusan yang nyata merupakan sesuatu yang sangat penting. Keputusan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang mempengaruhi masa depan dan keberhasilanmu dan juga orang lain. Sedikit orang akan berpendapat bahwa salah satu kemampuan yang terpenting dalam bisnis adalah untuk maju bersama dengan yang lain. 7. Patience, kesabaran, hubungan yang sesungguhnya. Sabar terhadap sesuatu yang hasilnya sudah tertentu karena dalam kepastiannya hanya sedikit ruang untuk kecemasan. Terhadap hubungan langsung yang berkaitan antara tidak sabar untuk sesuatu berjalan sesuai kehendakmu, semakin kamu bertanya-tanya apakah akan terjadi demikian. 8. Listen, mendengarkan. Pasar yang sesungguhnya. Mendengarkan merupakan satu hal vital dalam bisnis, khususnya dalam 3 area utama. Namun jarang kita menyediakan waktu untuk mereka satu persatu. Area pertama berkaitan dengan siapa saja memiliki tanggung jawab besar untuk mengajarkannya. Area kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam suatu posisi tanggung jawab seharusnya selalu memiliki kemampuan untuk mendengarkan ide dan pemikiran kolega-koleganya. Area ketiga berkaitan dengan mendengarkan menggunakan suatu cara hingga kamu mampu menyadari pada pasar real semacam apa yang kita seharusnya lebih memfokuskan diri. 9. Antusiasme komunikasi yang sesungguhnya.
Pesimisme datang dari kekecewaan dari suatu impresi buruk yang terbentuk karena rintangan yang terjadi di masa lalu. Pesimisme menunjukkan kehati-hatian dan pengalaman, namun yang baik adalah untuk berpikir hanya pada kesulitan macam apa yang terjadi di depan kita. 10. Service. Pelayanan, tidak tindakan yang sesungguhnya. Memahami persepsi konsumen terhadap Anda, produk Anda, dan bisnis Anda merupakan kunci untuk membangun hubungan jangka panjang dan keberhasilan dalam menumbuhkan penjualan. Meskipun demikian, kecuali kita mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan, kita akan memaksimalkan nilai yang kita bentuk dari kesempatan memiliki konsumen. Selanjutnya, pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha. Kepemimpinan penting sekali bagi pengelola usaha karena kepemimpinan adalah modal yang sama pentingnya dengan kepercayaan dan kreativitas. Kepemimpinan menggabungkan kreativitas dan kepercayaan menjadi sebuah usaha yang efektif. Usaha yang dibangun tanpa kepemimpinan hanya akan menjadi usaha yang tidak berkembang, stagnan. Dengan adanya kepemimpinan yang bagus akan membentuk usaha semakin berkembang dan menjadi besar, serta banyak orang mau bekerja. Kepemimpinan sangat penting untuk membuat setiap pegawai dan semua orang yang terlibat dalam usaha akan percaya bahwasannya tidak panik, menjadi tempat last resort, solusi atas semua permasalahan, dan menjadi panutan. Berikut alasan pentingnya kepemimpinan dalam berwirausaha. 1. Agar dalam pelaksanaan berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. 2. Dalam berwirausaha dibutuhkan sosok yang dapat kepemimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola satu usaha. 3. Pemimpin adalah jabatan tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang sangat penting dan vital dalam berwirausaha, seperti mengambil keputusan. 4. Bila dalam mengelola suatu usaha tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan dan kerancuan dalam pembagian tugas-tugas yang mengakibatkan kebangkrutan. 5. Pemimpin merupakan salah satu syarat utama dalam berwirausaha.